Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapakmu Ubaidillah dan juga teman-teman kelas 6D Akuntansi yang telah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Kami kelompok 2 Akuntansi Internasional yang beranggotakan Dewi Miftahul, Risma Khairunisa, Anissa Ayera, Rizky Ragil, Heni Zubaidah, Siska Andriani, dan Arum Istiqomah akan mempresentasikan tentang perkembangan dan klasifikasi. Yang pertama ada perkembangan dan klasifikasi. Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat atas informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Sejarah akuntan dan para akuntan memperlihatkan perubahan secara terus-menerus. Pada awalnya, akuntansi tidak lebih dari sistem pencatatan untuk jasa perbankan tertentu dan skema pemungutan pajak. Sistem pencatatan berpasangan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah perusahaan dagang, industrialisasi, dan pembagian kerja yang memerlukan adanya analisis biaya dan akuntansi manajemen. Timbulnya perusahaan modern mendorong pelaporan keuangan dan audit secara periodik. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan. Standar dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Dapat diduga akan terjadinya perbedaan antar negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga dapat membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa. Baik, faktor yang pertama ada sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang luas seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau profitabilitas dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit, di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif dalam meminimumkan pembayaran dividen dan menjaga pendanaan yang mencukupi dalam rangka perlindungan bagi peminjam. Oleh karena lembaga keuangan memiliki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan, pengungkapan publik yang luas dianggap tidak perlu. Contohnya adalah Jepang dan Swiss. Selanjutnya, saya Anissa Ayera akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dalam dunia barat memiliki dua orientasi dasar, yaitu kodifikasi hukum atau sipil dan hukum umum atau kasus. Kodifikasi hukum utamanya diambil dari hukum Romawi dan kode Napoleon. Dalam negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin Romawi, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur, kodifikasi standar dan prosedur. Akuntansi merupakan hal yang wajar dan sesuai di sana. Dengan demikian, di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakup banyak prosedur. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus, tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode lengkap. Tentu saja terdapat hukum dasar, tetapi cenderung tidak terlalu detail dan lebih fleksibel bila dibandingkan dengan sistem kodifikasi hukum. Hal ini mendorong usaha coba-coba dan memungkinkan penerapan pertimbangan. Hukum umum diambil dari kasus hukum Inggris. Pada kebanyakan negara hukum umum, aturan akuntansi diterapkan oleh organisasi profesional sektor swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif, kecuali untuk ketentuan dasar yang luas. Kebanyakan aturan akuntansi tidak digabungkan secara langsung ke dalam hukum dasarnya. Kodifikasi hukum atau kode hukum akuntansi cenderung terpaku pada bentuk yang formal atau sementara legalnya saja. Sementara hukum akuntansi yang lebih umum cenderung terpaku pada muatan atau isi ekonominya.
Sebagai contoh, sewa guna usaha di bawah aturan hukum biasanya tidak dikapitulasi. Sebaliknya, sewa hukum usaha di bawah hukum umum pada dasarnya dapat dikapitulasi jika ia menjadi bagian dari pembelian properti. Selanjutnya yang ketiga yaitu perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Dalam kasus ini sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Jerman dan Swedia. Di negara lain seperti Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda. Laba kena pajak pada dasarnya adalah laba akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan dengan hukum pajak. Tentu saja, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Penilaian persediaan menurut masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau LIFO di Amerika Serikat merupakan satu contohnya. Selanjutnya dalam gambar tampilan 2.1 disebutkan nama negara-negara yang menganut kodifikasi hukum dan hukum umum. Yang pertama, kode hukum sumber dari Prancis, yaitu Afrika, Mesir, Amerika, Argentina, Brazil, Chili, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Peru, Uruguay, Venezuela, Asia, Indonesia, Yordania, Filipina, Turki, Eropa, Belgia, Prancis, Yunani, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Kode hukum sumber dari Jerman, yaitu Asia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Eropa, Austria, Republik Ceko, Jerman, Hungaria, Republik Slovakia, dan Swiss. Kode hukum sumber dari Skandinavia, Eropa, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia. Sedangkan hukum umum ada Afrika, Kenya, Nigeria, Afrika Selatan, Zimbabwe, Amerika, Kanada, Amerika Serikat, Asia, Hong Kong, India, Israel, Malaysia, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Australia, Selandia Baru, Eropa, Irlandia, dan Inggris. Selanjutnya yang keempat yaitu ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan atau double entry yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan atau Renaissance lainnya. Kolonialisme di Inggris mengekspor akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris. Pendudukan Jerman selama Perang Dunia Kedua menyebabkan Prancis menerapkan plan comptable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya Amerika Serikat di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Banyak negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah karena dipaksakan kepada negara-negara tersebut seperti India, atau karena pilihan mereka sendiri seperti negara-negara Eropa Timur. Sekarang meniru sistem akuntansi menurut aturan Uni Eropa. Integrasi ekonomi melalui pertumbuhan perdagangan dan arus modal internasional merupakan pendorong kuat akan konvergensi standar akuntansi. Saya Siska Andriani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk faktor selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi menggabungkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain, melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi yang tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan untuk melakukan berbagai perubahan harga ke dalam perhitungan keuangan mereka. Misalnya negara Meksiko dan beberapa negara Amerika Serikat menggunakan akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereka dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi yang tidak biasanya tinggi, Amerika Serikat dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga. Untuk faktor selanjutnya yaitu tingkat perkembangan ekonomi. Pada faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang sedang dihadapi.
Sebagai contoh, kompensasi eksekutif perusahaan berbasis saham atau sekuritisasi aset merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam perekonomian dengan pasar modal yang kurang berkembang. Pada saat ini, banyak perekonomian industri yang berubah menjadi perekonomian jasa. Masalah akuntansi seperti penilaian aset tetap dan pencatatan depresiasi uang sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru, seperti penilaian aset tidak berwujud dan sumber daya manusia semakin berkembang. Untuk faktor selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit atau sophisticated akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelaporan teknik yang kompleks menangani varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa, kecuali para pembaca memahami tentang akuntansi biaya. Pengungkapan mengenai resiko efek derivatif tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. Misal pada negara Meksiko adalah salah satu contoh negara di mana permasalahan ini telah berhasil ditanggulangi. Pada situasi lainnya, sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke negara lain untuk memperoleh kualifikasi yang layak. Hal inilah yang saat ini sedang diterapkan oleh negara Cina. Beberapa dari 7 variabel pertama ini sangat berhubungan. Sebagai contoh, sistem hukum umum berawal di Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Keempat negara ini seluruhnya memiliki pasar modal yang sangat maju, yang mendominasi orientasi pelaporan keuangan di negara-negara tersebut. Akuntansi keuangan dan pajak bersifat terpisah. Sebaliknya, kebanyakan negara-negara Eropa kontinental dan Jepang memiliki sistem kodifikasi hukum dan bergantung pada perbankan atau pemerintah untuk memperoleh kebanyakan pendanaan. Aturan akuntansi didana pada umumnya sesuai dengan hukum pajak. Sangatlah sulit untuk menentukan mana yang menyebabkan dan mana yang akibat. Jenis sistem hukum mungkin terlebih dahulu mempengaruhi sistem keuangan di suatu negara. Sistem hukum umum menekankan hak pemegang saham dan menawarkan perlindungan investor yang lebih baik dibandingkan kodifikasi hukum. Hasilnya adalah, pada pasar ekuitas yang kuat, berkembang di negara-negara hukum umum, dan pasar ekuitas yang lemah berkembang di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum. Perpajakan merupakan fungsi akuntansi yang penting di setiap negara yang mengenakan pajak penghasilan perusahaan. Apakah pajak mendominasi orientasi akuntansi bergantung pada apakah akuntansi memiliki tujuan kompetisi, yaitu memberikan informasi kepada pemegang saham luar, atau akuntansi pajak tidak cocok untuk tujuan ini. Dengan demikian, jika hukum umum menghasilkan pasar ekuitas yang kuat, perpajakan tidak akan mendominasi. Akan terdapat 2 jenis aturan akuntansi, yang satu untuk perpajakan dan yang lainnya untuk pelaporan keuangan. Aturan pajak akan mendominasi di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum atau yang berbasis kredit, di mana akuntansi untuk perpajakan dan pelaporan keuangan akan sama. 2 orientasi akuntansi yang berkembang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan ini. Hal yang satu berorientasi pada penyajian wajar, posisi keuangan, dan hasil operasi, sedangkan yang satu lagi dirancang untuk memenuhi hukum dan hukum pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara. Hofstede mendasari 4 dimensi budaya nasional atau nilai sosial, yaitu yang pertama individualisme. Merupakan kecenderungan terhadap suatu tantangan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tantangan yang tersusun ketat dan saling bergantung atau saya versus kita. Kemudian
Yang kedua, jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Kemudian yang ketiga, penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Kemudian yang keempat, maskulinitas adalah sejauh mana peran gender dibedakan secara kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat nilai-nilai maskulin yang tradisional ditekankan daripada hubungan dan perhatian atau nilai-nilai feminim yang tradisional. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil analisis Hofstede, Gray mengusulkan suatu kerangka kerja yang menghubungkan budaya dan akuntansi. Ia mengusulkan 4 dimensi nilai akuntansi yang mempengaruhi praktek pelaporan keuangan suatu negara, yaitu yang pertama, profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian. Preferensi terhadap pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri, kalangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, keseragaman versus fleksibilitas. Preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam reaksi terhadap suatu keadaan tertentu. Preferensi terhadap keseragaman bersifat konsisten dengan preferensi terhadap penghindaran ketidakpastian kuat yang menimbulkan perhatian terhadap hukum dan aturan dan kode etik yang kukuh. Kebutuhan terhadap aturan dan regulasi tertulis, penghormatan terhadap kesesuaian dan pencairan, kebenaran dan nilai yang absolut dan utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Konservatisme di mana suatu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi permasalahan atau ketidakpastian di masa depan, daripada harus memilih pendekatan optimisme yang beresiko. Selanjutnya yang keempat adalah kerahasiaan versus transparansi. Preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan mengungkapkan informasi tersebut kepada publik. Yang selanjutnya yaitu 4 tahapan perkembangan akuntansi. Yang pertama berdasarkan pendekatan makroekonomi, di mana praktik akuntansi dirancang dan digunakan untuk kepentingan makroekonomi nasional. Dan yang kedua berdasarkan pendekatan mikroekonomi, di mana akuntansi ini berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi, dan perusahaan guna mencapai tujuan mikroekonomi harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki. Dan yang ketiga, berdasarkan pendekatan disiplin independen, di mana akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc, di mana dengan dasar pertimbangan coba-coba dan kesalahan. Dan yang keempat adalah berdasarkan pendekatan seragam, yaitu akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administratif suatu pemerintahan pusat. Selanjutnya adalah klasifikasi akuntansi internasional. Klasifikasi akuntansi internasional di sini ada 2, yaitu yang pertama klasifikasi dengan pertimbangan yang bergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Yang kedua adalah klasifikasi akuntansi secara empiris dengan menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan akuntansi seluruh dunia. Sistem hukum, akuntansi hukum umum versus kodifikasi hukum. Akuntansi juga dapat diklasifikasi sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Yang pertama, ada akuntansi dalam negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi, keuangan, dan pajak. Yang kedua, ada akuntansi dalam negara-negara yang mengaut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi, keuangan, dan pajak.
Penjelasan yang nomor 1. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap atau penyajian wajar, transparansi, pengungkapan penuh, dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Di sini, pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi investor luar. Penentuan standar akuntansi cenderung dimainkan oleh profesi akuntansi. Akuntansi hukum umum sering atau Anglo-Saxon, Inggris Amerika, atau berdasarkan mikro. Akuntansi umum berawal dari Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Hong Kong, Hindia, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat. Penjelasan untuk yang kedua, akuntansi dalam negara-negara yang mengaut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi logistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara keuangan pajak. Akuntansi kodifikasi sering disebut kontinental logistik atau seragam secara makro. Ini ditemukan di kebanyakan negara-negara Eropa kontinental dan bekas koloni mereka di Afrika, Asia, dan Amerika. Suatu sistem legal dalam hukum menekankan hak pemegang saham dan menawarkan perlindungan yang lebih kuat kepada investor luar dan secara hukum sangat ditegaskan. Hasilnya adalah pasar modal yang lemah berkembang di negara-negara hukum umum dan pasar modal yang lemah berkembang di negara-negara kodifikasi umum. Perusahaan-perusahaan di negara hukum umum memperoleh modal dalam jumlah yang besar melalui penawaran publik saham kepada sejumlah investor dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di negara yang menganut kodifikasi hukum. Kenalkan, nama saya Heni Zubaida, NIM 1136. Perbedaan akuntansi di tingkat nasional. Banyak perbedaan akuntansi di tingkat nasional menjadi semakin hilang. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini. Yang pertama, pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan yang membuat modal sifatnya semakin global. Menuntut adanya standar laporan keuangan perusahaan yang juga diakui secara mendunia. Yang kedua, pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal yang umum. Satu set laporan sesuai ketentuan pelaporan keuangan domestik, lokal, dan yang satu lagi menggunakan prinsip akuntansi dan berisi pengungkapan yang ditujukan kepada seluruh investor internasional. Yang ketiga, beberapa negara menganut sistem kodifikasi hukum. Praktik akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Perbedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti 1. Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aset selama manfaat ekonomi atau penyajian wajar atau jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak seperti kepatuhan hukum. Kalau sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap atau properti diberlakukan seperti sewa operasi yang biasa itu sesuai dengan kepatuhan hukum. Dan yang ketiga yaitu pensiun dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan di dalam penyajian wajar atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat Anda berhenti bekerja sesuai dengan kepatuhan hukum. Masalah lain dalam penyajian wajar versus hukum adalah penggunaan cadangan secara bijak untuk meratakan laba dari satu periode ke periode yang lain. Pada tahun-tahun yang baik, beban tambahan dicatat dengan kredit terhadap akun cadangan dalam ekuitas pemegang saham. Pada tahun-tahun yang kurang baik, itu cadangan dihapuskan untuk meningkatkan laba. Proses ini meratakan fluktuasi laba dari satu tahun ke tahun yang lain. Praktik ini bertentangan dengan penyajian wajar. Penyajian wajar dan substansi mengungguli bentuk substance over form merupakan ciri utama akuntansi hukum umum. Akuntansi umum berorientasi terhadap kebutuhan pengambilan keputusan oleh investor luar. Laporan keuangan dirancang untuk
buat para investor dalam menilai kinerja manajemen dan memperkirakan arus kas dan keuntungan di masa depan. IFRS ditujukan pada penyajian wajar dan sangat relevan bagi perusahaan yang mengandalkan pasar modal internasional untuk memperoleh pendanaan. Akuntansi kepatuhan hukum dirancang untuk memenuhi ketentuan yang dikenakan pemerintah seperti perhitungan laba kena pajak atau mematuhi rencana makroekonomi pemerintah nasional. Akuntansi kepatuhan hukum akan terus digunakan dalam laporan keuangan perusahaan secara individu yang ada di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, di mana laporan konsolidasi menerapkan pelaporan dengan penyajian wajar. Dengan cara ini, laporan konsolidasi dapat memberikan informasi kepada investor, sedangkan laporan keuangan perusahaan individual untuk memenuhi ketentuan hukum. Integrasi pasar modal di dunia akan menjadi pengaruh yang paling signifikan yang membentuk perkembangan akuntansi di masa depan. Perkembangan ini merupakan alasan dibalik tren yang mengarah pada akuntansi penyajian wajar. Setidaknya untuk laporan konsolidasi, perkembangan ini juga merupakan pendorong utama di balik aktivitas Dewan Standar Akuntansi Internasional dan keputusan Uni Eropa atau IFRS tahun 2005, dan ini merupakan jawaban mengapa analisis laporan keuangan semakin bersifat global. Baik, presentasi telah selesai. Terima kasih kepada Pak Ubay dan juga teman-teman kelas 6D akuntansi yang telah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.